Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sampai jumpa kembali di channel Kang Masyhari. Kita akan membahas tentang filsafat hukum Islam di perkuliahan di semester 4 di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Negeri, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa istilah terkait dengan hukum Islam. Yang pertama yaitu hukum Islam itu sendiri, kemudian fikih, syariah, dan usul fikih. Baiklah, yang pertama yaitu hukum Islam. Pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas tentang hukum Islam. Baiklah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila ada hal-hal yang mau ditanyakan, kita sharing di dalam kolom komentar. Baiklah, terkait dengan hukum Islam, saya telah membahasnya di dalam video yang sebelumnya, bahwasanya hukum Islam itu adalah hukum yang ada di dalam agama Islam. Sedangkan hukum adalah ketentuan dan ketetapan yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Namun hukum Islam itu sifatnya umum sekali, perlu describe, perlu didetailkan apakah yang maksud itu syariah atau fikih, dan bagaimana penerapan hukum Islam itu sendiri. Maka penjelasan singkat dari hukum Islam itu tidak dapat mewakili ketika kita mengucapkan dalam penerapannya di dalam konteks tertentu. Ya, jadi sulit untuk dipahami secara lebih mendalam. Maka untuk mendiskusikan hal ini, kita langsung bahas pada masalah syariah. Apa itu syariah? Apa itu fikih? Apa itu usul fikih? Syariah itu adalah sumber hukum Islam yang menjadi referensi daripada hukum Islam. Karena syariah itu berasal dari kata syara'a yashru'u, syara'a yashra'u, ya. Syara'a itu menetapkan, ya. Jadi yashra'u menetapkan. Maksudnya ini adalah ketentuan, ya. Isinya adalah ketentuan. Sementara syariah itu artinya jalan, ya. Jalan, ya. Jalan bagi seorang untuk beragama, gitu ya. Sementara dalam istilah syariah itu adalah sekumpulan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an melalui wahyu perantara Jibril kepada Muhammad SAW, kemudian dibacakan dalam Al-Qur'an. Jadi syariah itu adalah Al-Qur'an. Apa yang maqal Allah, apa yang diucapkan, apa yang diucapkan. Maqal Allah, apa yang difirmankan Allah SWT. Waqala Rasul, dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditetapkan oleh Muhammad SAW, yang berupa hadis, as-sunnah. Jadi yang dimaksud dengan syariah yaitu qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah SWT dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi syariah adalah sekumpulan ketetapan Allah SWT di dalam Al-Quran dan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sehingga syariah adalah Al-Quran dan hadis. Sementara ada yang namanya fikih. Ya. Fikih yaitu ma'rifatul ahkam asyara'iyah, ya. Pemahaman atau ilmu tentang hukum syariat, ya. Hukum yang tadi, hukum syariat itu yaitu Al-Quran dan hadis tadi yang berkaitan dengan syariat itu. Al-muktasabah, yang digali min adillatiha, dari dalil-dalil yang ada, ya, at-tafsili, yang bersifat terperinci, yang sumbernya tadi kepada syariat yaitu Al-Quran dan hadis tadi secara umum. Min adillatiha at-tafsiliyah, yang terperinci. Dan ini sifatnya adalah al-ahkam al-amali, yang sifatnya praktis. Maksudnya yang berkaitan dengan aktivitas, ya, al-mukallaf. Jadi orang-orang Islam yang mendapatkan taklif, yang muslim, akil, baligh, ya, mumayyiz, dan tidak tidak mabuk dan lain sebagainya. Ini merupakan pemahaman daripada al-fiqhu secara istilah, secara bahasa itu al-fahmu al-amik, yaitu yang mendalam. Nah, karena fikih itu sifatnya pemahaman, dan itu yang dimaksud di dalam hukum Islam itu sendiri yang saya sebutkan di awal, yaitu konteksnya kebanyakan adalah fikih, yaitu produk yang
dihasilkan oleh para ulama mujtahid ya dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah ya kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah fikih. Jadi fikih adalah produk hasil pemahaman manusia, pemahaman para ulama terkait dengan syariat itu sendiri. Dan ini kerap yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri. Hanya saja kadang fikih dan syariah ini sering kali rancu. Kadang-kadang itu sebetulnya fikih hasil pemahaman, tetapi yang dimaksud itu kadang-kadang menggunakan istilah syariah. Misalnya undang-undang sesuai dengan syariat Islam. Padahal itu yang dimaksud adalah produk hasil pemahaman manusia ya terkait hukum Islam ya dari syariah, dari Al-Qur'an dan hadis. Sehingga bisa dipahami bahwasanya syariat itu adalah sesuatu yang sifatnya mentah dalam arti yang dari Al-Qur'an dan Sunnah apa adanya itu. Sedangkan kita itu adalah yang kita praktekkan adalah fikih yang sifatnya praktis ya, dan teknis. Dan dalam fikih itu ada yang sifatnya asawabit, sesuatu yang tetap ya, dan mujma' alaih yang dijma'kan oleh para ulama. Ada yang sifatnya mutaghayyirat atau yang bisa berubah-ubah, dinamis, dan juga berpotensi untuk berbeda-beda ya, antara hukum satu dengan dalam satu hukum antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Artinya fikih itulah yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri. Dan syariah itu hukumnya maksum ya, pasti benar ya. Maksudnya qat'i ya, qat'i tsubut, pasti dari Allah SWT dan dari Rasul, itu hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Sedangkan pemahaman manusia terhadap syariah itu sendiri tidak maksum, bisa jadi benar, bisa jadi salah, sehingga ini berpotensi membuka ruang yang seluas-luasnya dalam fikih itu sendiri. Nah, ada istilah yang berikutnya yaitu usul fikih, istilah ketiga. Usul fikih itu apa? Usul fikih adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar metodologi alat yang dipergunakan oleh para ulama untuk memahami syariah. Ya, jadi usul fikih itu alat metodologi yang dipakai para ulama, kaidah-kaidah tertentu yang dipakai oleh para ulama, teori-teori dalam penggalian hukum Islam, istinbat hukum Islam, beristihad hukum Islam dari syariat Al-Qur'an dan hadis. Setelah itu beristinbat ya dengan sekuat tenaga, maka lahirlah yang namanya fikih. Sehingga alhasil ketika para ulama itu menggali hukum Islam menggunakan atau beristihad hukum Islam menggunakan piranti alat yang bernama usul fikih ya, dalam memahami Al-Quran dan hadis. Begitu juga dikawinkan dengan konteks sosial yang ada dalam kehidupan manusia, ruang dan waktunya, kemudian muncullah namanya fikih. Sehingga alhasil bisa dipahami bahwasanya usul fikih adalah alat untuk memasak, alat untuk membuat suatu barang atau suatu produk hukum, sementara usul fikih sementara syariah adalah bahan mentahnya ya, bahan dasarnya ya, kemudian setelah itu muncullah namanya fikih, produknya. Bila diibaratkan usul fikih adalah alat memasak dan syariah adalah daging mentah, bahan-bahan mentah ya, sementara fikihnya adalah masakan yang sudah jadi, dan mujtahid atau ulamanya adalah seorang koki atau chef ya. Sehingga seseorang yang awam seperti kita misalnya, itu ya kita memahami syariat itu ya dari fikih itu, dari pemahaman para ulama yang sudah mujtahid. Ibarat kita mau makan bal gentong tidak harus masak, karena kita tidak memiliki ilmu masaknya, maka kita tinggal makan dan mencicipi dan menikmati, mengkonsumsi. Kita sebagai muqallid, sebagai orang yang awam, maka kita sebagai orang yang konsumen. Nah, sementara produsen adalah para ulama dan produknya itu adalah fikih. Sementara syariat adalah sumber dasarnya yang belum dipahami ya. Pemahaman itu adalah oleh para ulama dan kemudian menciptakan namanya fikih dan kita tinggal mengkonsumsi fikih itu. Itu singkat daripada
syariat. Jadi syariat itu paling atas ya, syariat. Kemudian di bawahnya ada namanya usul fikih, dan di paling akhir di bawahnya lagi ada namanya fikih. Ya begitu ya. Jadi syariat, usul fikih di tengah-tengah sebagai alat untuk memahami, dan yang terakhir di sininya di bawahnya adalah ada namanya fikih yang menjadi produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama dalam beristihad ketika memahami Al-Quran dan hadis dan penerapannya di dalam kehidupan sosial umat manusia. Ya, itu seperti itu secara singkat. Nah, pertanyaannya, kalau begitu lebih duluan mana fikih atau usul fikih, gitu ya? Maka dijawab, tentunya kalau dalam segi proses, ya, itu usul fikih dulu, ya. Ada alat atau cara memasak, ya, suatu hukum sehingga muncullah hukum itu. Jadi duluan masaknya daripada hasil masaknya, begitu ya. Akan tetapi ternyata ilmu usul fikih itu belakangan lahir ya, lebih daripada ilmu fikih sendiri. Para sahabat sudah memahami hukum Islam dari penjelasan syariat Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran dan hadis, ya. Padahal saat itu belum ada ilmu usul fikih. Sementara ilmu usul fikih, ilmu alat memasak, ilmu alat beristihad itu baru datang belakangan ketika zaman tabi'in, zaman abad ketiga Hijriah, yaitu masa Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa arda wa radhiyallahu taala anhu wa askanu fi jannatil an-na'im. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, beliau yang menciptakan ilmu usul fikih ya, dengan apa? Sebetulnya bukan menciptakan, tetapi mengkodifikasikan ilmu usul fikih di dalam kitab yang bernama Ar-Risalah. Sebelumnya konon katanya ada namanya Al-Hakim At-Tirmidzi juga menulis tentang usul fikih, tapi yang paling terkenal itu adalah Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah yang berkaitan dengan metodologi beristihad. Sementara pada zaman sahabat, pada zaman Nabi sebetulnya sudah diterapkan metode istihad, tetapi ilmunya belum ada. Ini terkait sejarah usul fikih dan fikihnya. Jadi prosesnya usul fikih dulu baru fikihnya. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kita belajar usul fikih dulu atau fikih? Maka jawabannya jelas. Yang menurut saya yang lebih tepat adalah kita mempelajari fikih dulu baru usul fikih. Mengapa? Ada banyak penjelasan di sini. Ya, yang pertama adalah bahwasanya usul fikih itu ilmu yang cukup rumit, ya, dan yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, ya, sehingga mempelajari usul fikih itu sifatnya fardu kifayah. Hanya orang-orang yang pakar, yang mampu, mumpuni untuk mempelajarinya. Sementara fikih itu hukumnya fardu ain. Setiap orang Islam itu wajib belajar ilmu fikih. Sehingga yang didahulukan adalah ilmu fikih dulu belajarnya, kemudian baru usul fikih. Alasan yang berikutnya yaitu karena ilmu ini rumit, ya, maka ya tadi didahulukan yang rumit. Dinantikan, ya, diakhirkan yang rumit. Sementara yang lebih mudah itu apa? Yaitu fikih. Fikih itu lebih mudah karena sudah produk jadi, sementara usul fikih ilmu yang jelimet, rumit, maka dibelakangkan atau diakhirkan. Belajar fikih dulu baru usul fikih. Sehingga kita ketika masih kecil, ya, baik TK, SD, SMP, SMA, itu fikih dulu kita pelajari. Setelah pemahaman kita juga sudah cukup, baru kita belajar dan nalar kita sudah mumpuni, baru kita belajar usul fikih. Itu pun usul fikih hanya sekedar sebagai pemahaman dan pengetahuan, belum dalam sifatnya praktis. Ya, kalaupun praktis itu sifatnya hanya latihan saja. Bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid. Bagi orang-orang tertentu, ijtihad itu suatu yang tidak, ya, orang awam khususnya itu hanya sekedar pengetahuan. Sementara bagi kalangan khusus, yaitu orang-orang pakar yang ahli di bidangnya, yang konsen di bidang fatwa hukum Islam, beristihad, maka para ulama itulah yang berkewajiban, ya. Sementara orang awam itu yang terpenting adalah kita memahami fikihnya dulu. Nah, yang terakhir, mengapa kita lebih mendahulukan fikih daripada usul fikih? Karena di dalam pembahasan usul fikih itu memuat pembahasan usul fikih. Saya ulangi lagi, saya ralat. Di dalam pembahasan usul fikih itu pasti membahas, ya, kaitan-kaitannya dengan fikih. Sehingga apa? Kita tidak mungkin dapat belajar usul fikih tanpa belajar fikih terlebih dahulu, ya. Sementara sebaliknya, di dalam fikih itu tidak selalu dibahas usul fikih, ya.
karena itu sifatnya jelimet dan hanya dipelajari untuk kalangan menengah ke atas ya, perguruan tinggi, orang-orang yang konsen dalam istilah hukum Islam, para ulama. Sementara fikih itu siapapun asal dia orang Islam maka wajib mempelajari fikih, begitu. Sehingga tidak mungkin kita belajar usul fikih tanpa kita belajar fikih terlebih dahulu ya dalam proses belajarnya. Sementara kita belajar fikih ya tidak harus tahu dalil-dalilnya. Maka untuk dasar biasanya orang menulis kitab fikih itu ya hanya sifatnya kumpulan hukum saja yang sifatnya praktis dan bisa dipahami oleh kalangan awam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kaitannya dengan 3 istilah yang harus kita pahami dalam mempelajari hukum Islam itu sendiri, yaitu syariat, usul fikih, dan fikih itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan baca alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma fiqhil qantariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.